Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali bertemu dengan saya Yusuf Sandes di channel saya Yusuf Sandes, channelnya Microstocker Indonesia. Ya oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu alat pembayaran yang biasa saya pergunakan untuk menyimpan atau withdraw dolar-dolar saya dari gaji-gaji Microstock, yaitu Payoneer. Nah, bisa dibilang kebanyakan metode pembayaran yang saya gunakan sekarang di akun-akun Microstock saya adalah Payoneer. Misalnya di Prepick, Shutterstock, Adobe Stock, Fictisi, dan lain sebagainya. Semuanya sekarang saya memindahkan dari akun PayPal ke Payoneer. Nah, alasan saya menggunakan Payoneer sebagai alat pembayaran utama di akun-akun Microstock saya, karena saya merasa Payoneer itu memiliki beberapa keuntungan yang akan saya jelaskan berikut ini. Alasan saya menggunakan Payoneer karena saya melihat ada beberapa kelebihan dari Payoneer tersebut. Di antaranya, pertama, untuk membuat akun Payoneer itu ternyata sangat mudah. Berbeda dengan metode pembayaran yang lain yang biasanya kita membutuhkan verifikasi kredit card dan sebagainya. Nah, kalau di Payoneer kita cukup membutuhkan akun bank serta nomor HP yang akan kita gunakan nanti untuk memverifikasi akun kita. Nah, untuk proses pembuatan akun Payoneer sendiri nanti saya akan jelaskan di bagian akhir video ini. Nah, sekarang saya akan membahas kelebihan Payoneer yang kedua. Menurut saya, rate atau nilai tukar rupiah di Payoneer selalu lebih besar dibanding PayPal. Itu berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan kedua metode pembayaran tersebut. Jadi sekarang saya kebanyakan mencairkan dana saya dari Payoneer. Misalnya nilai tukar rupiah di PayPal 13.900, maka biasanya di Payoneer itu 14 ribuan atau bahkan mencapai 14.500. Jadi nilainya sangat berbeda. Ya, meskipun perbedaannya lumayan kecil, akan tetapi kalau kita mencairkan dolar dalam jumlah yang banyak, maka itu akan kelihatan lumayan besar juga teman-teman sekalian. Nah, itu untuk kelebihan Payoneer yang kedua. Ya, kelebihan yang ketiga, di Payoneer kita bisa membuat kartu fisik akun Payoneer kita. Ini dinamakan Prepaid Card Payoneer. Nah, Prepaid Card Payoneer ini bisa kita fungsikan sebagai credit card. Misalnya untuk membayar langganan kita di Adobe atau menjadi metode pembayaran di Play Store ataupun App Store. Selain itu, kartu Payoneer ini bisa juga kita pergunakan di ATM-ATM yang berada di sekitar kita. Jadi dengan kartu itu kita bisa langsung menarik uang dalam bentuk rupiah meskipun isi akun Payoneer kita itu berupa dolar, tapi itu langsung dikonversi menjadi rupiah. Oke, dan kelebihan terakhir yang menurut saya dimiliki oleh Payoneer yaitu juga sudah menggunakan sistem keamanan yang sangat aman, yaitu dengan menerapkan sistem autentifikasi 2 faktor yang mana menurut saya selama ini itu sangat aman. Bahkan bisa dibilang selama saya menggunakan Payoneer sama sekali saya tidak pernah mengalami kehilangan saldo atau sejenisnya. Jadi dengan menggunakan Payoneer ini, dana kita akan tetap aman. Ya, secara singkat itu adalah beberapa keunggulan jika kita menggunakan akun Payoneer sebagai metode pembayaran kita di agensi-agensi Microstock atau sebagai tempat untuk menyimpan atau mewithdraw gaji-gaji kita dari agensi-agensi Microstock. Sebenarnya mungkin masih ada keunggulan yang lain, namun hanya 4 poin itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di video ini saya juga akan mempraktekkan tutorial membuat akun Payoneer. Akan tetapi sebelum membuat akun Payoneer, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting lagi sebelum kita langsung membuat akun Payoneernya. Pertama, bahwa saya sekarang ini lagi mengikuti program afiliasi dari Payoneer, yang mana jika teman-teman mendaftar melalui
link Payoneer yang saya lampirkan di deskripsi video ini. Ketika teman-teman nantinya mempunyai saldo $1000 di akun Payoneer teman-teman sekalian, maka kalian akan otomatis mendapatkan tambahan sebanyak $35. Ya, bisa dibilang $35 ini lumayanlah untuk dipergunakan untuk membeli alat-alat tempur desain kita. Kemudian yang kedua, sebelum mendaftar, teman-teman sebaiknya mempersiapkan dulu KTP teman-teman sekalian. Kemudian persiapkan juga rekening bank atau akun bank yang biasa teman-teman pergunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Karena semua itu nantinya dibutuhkan untuk memverifikasi akun teman-teman sekalian. Oke, dan tanpa berlama-lama, mari teman-teman ikuti proses membuat akun Payoneer berikut ini. Oke teman-teman sekalian, sekarang saya akan melakukan proses pendaftaran di Payoneer. Oke, langsung saja saya melakukan proses pendaftaran di sini. Sign up and earn $35. Nah, sekarang kita sudah masuk di proses pengisian data yang akan kita daftarkan nanti. Nah, teman-teman silakan pilih bagian individual di sini. Karena kalau teman-teman memilih company, pajaknya nanti akan besar. Jadi silakan isi individual, kemudian isi data sesuai dengan data teman-teman sendiri ya. Kemudian kita klik next. Ya, selanjutnya pada bagian ini silakan isi sesuai dengan KTP teman-teman. Jadi misalnya negara, jalan, kota, kemudian kode pos. Dan yang terpenting di sini adalah nomor HP yang teman-teman masukkan. Nomor HP yang sebaiknya teman-teman masukkan adalah nomor yang teman-teman gunakan, karena akan dikirimkan langsung kode verifikasi ke nomor teman-teman. Cukup dengan klik send code seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian kodenya akan dikirim dalam bentuk SMS langsung ke nomor HP teman-teman sekalian. Nah, saya langsung masukkan kodenya. Jadi bagian ini sangat penting ya teman-teman. Kemudian saya klik next. Ya, sekarang saya akan memasukkan data yang akan saya pergunakan nanti untuk login ya. Jadi di sini username tentu saja email, kemudian password ya, password. Kemudian yang satu yang terpenting di sini adalah security question. Pastikan security questions yang teman-teman masukkan di sini teman-teman save, supaya nanti jika ada hal-hal yang terjadi di akun teman-teman sekalian, maka akan dipulihkan dengan menggunakan security questions ini. Kemudian ID details, masukkan negara Indonesia di bagian country. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada KTP, ada SIM, dan ada paspor. Saya akan memasukkan nomor KTP untuk melakukan pendaftaran di Payoneer. Ya, setelah data KTP-nya sudah saya masukkan, saya akan memasukkan kode sesuai dengan kode yang tertera di bagian bawah. Oke, setelah selesai saya klik next. Ya, nah sekarang saya akan mengisi data bank. Ya, silakan teman-teman isi sesuai dengan data bank yang ingin teman-teman nanti gunakan untuk transaksi di Payoneer, atau untuk pencairan dari mata uang luar negeri ke rupiah. Ya, isi saja dengan akun bank yang biasa teman-teman gunakan ya. Oke, setelah selesai seperti ini. Jadi pastikan datanya benar ya. Kemudian saya setujui, agree, kemudian submit. Oke, sampai di sini prosesnya sudah selesai. Sekarang yang akan kita lakukan adalah memverifikasi email yang dikirim oleh Payoneer. Oke, ini sekarang saya cek email. Nah, ini sudah masuk
Oke, di sini ada dua email, satu email verifikasi dan satu pemberitahuan bahwa akun kita dalam proses approval. Kita pilih email yang satu dulu, verify email, klik di sini. Ya, hingga muncul tulisan seperti ini, thank you. Kemudian kita ke email yang pertama tadi. Ya, jadi intinya email ini hanyalah pemberitahuan bahwa akun kita dalam proses under review. Namun sebenarnya meskipun dalam proses under review, kita sudah bisa login ke akun kita, tapi belum bisa kita pergunakan. Nah, saya akan coba login. Nah, pada proses login ini juga sangat penting. Ya, saya akan memasukkan data login saya dulu. Ya, jadi pada bagian ini juga sangat penting karena kita nantinya akan disuruh memasukkan proses autentifikasi 2 faktor ya. Nah, di sini harus menggunakan nomor HP yang aktif sesuai dengan teman-teman masukkan tadi ketika proses pendaftaran. Oke, saya pilih turn on. Nah, saya akan cek di HP saya email yang masuk di pesan atau SMS. Ini saya akan coba masukkan. Setelah itu saya submit. Nah, kemudian akan muncul kode seperti ini. Nah, kode yang ada di sini sebaiknya teman-teman save karena ini adalah hampir sama dengan security questions. Jadi ini adalah kode pemulihan juga ketika akun teman-teman nantinya bermasalah atau terkunci dan lain sebagainya. Ya, dan ini sudah login. Tapi pada tahap ini kita belum bisa ngapa-ngapain. Jadi kita tunggu beberapa hari dulu. Karena belum ada sama sekali menu di bagian atas tentang pembayaran dan sebagainya. Jadi kita tunggu beberapa hari dulu ya. Ya, setelah beberapa hari, klik update now. Ya, oke, pada bagian ini adalah bagian yang sangat penting. Sebenarnya hampir sama dengan security question sebelumnya, cuman ini juga harus diisi karena di sini memiliki 3 security questions. Jadi ini untuk betul-betul menjaga keamanan akun kita. Jadi silakan teman-teman isi, silakan pilih security questions sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Dan jangan lupa pastikan jawaban dari security questions itu adalah jawaban-jawaban yang mudah diingat. Oke, pada bagian ini saya percepat saja. Ya, setelah selesai klik change seperti ini. Kemudian kita akan dikirimkan lagi kode ke HP kita. Kemudian masukkan di sini dan klik submit. Nah, artinya proses approval akun kita sudah selesai dan kita bisa lihat di sini. Klik let's go dulu. Ya, dan kita bisa lihat di sini sekarang menu-menunya di bagian atas sudah lengkap mulai dari home, activity, receipt, pay dan withdraw. Artinya sekarang akun Payoneer kita sudah bisa dipergunakan. Oke teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan saya secara singkat tentang keunggulan menggunakan Payoneer serta proses pembuatan akun Payoneer. Ya, jadi teman-teman yang belum menggunakan Payoneer sebagai metode pembayaran utama bisa sekarang juga membuat akun Payoneer. Untuk link pendaftaran akun Payoneernya sudah saya lampirkan di deskripsi video ini. Silakan klik link itu supaya nantinya teman-teman bisa mendapatkan tambahan $35 jika saldo teman-teman sudah mencapai $1.000. Ya, saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa share video ini jika teman-teman merasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sandes, Jayalah Microstocker Indonesia.